Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan channel Napak TV. Oke, di sesi kali ini kita akan menceritakan tentang cerita misteri yang akan dibawakan langsung oleh saya sendiri. Dan saya tidak pernah lupa untuk mengingatkan kepada kawan-kawan semua untuk like dan subscribe channel Napak TV. Dan tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung saja ke cerita misteri. Saat malam tiba, kami selalu berkumpul mengadakan rutinitas seperti biasanya. Kumpul-kumpul di sebuah rumah untuk membahas tempat angker yang kami akan kunjungi nanti. Karena biasanya kami selalu mengunjungi tempat-tempat angker. Oleh karena itu, teman-teman saya mempunyai ilmu kebatinan kecuali saya dan 2 orang teman saya lainnya. Waktu kian berlalu, tidak terasa kami mengobrol sudah hampir 2 jam lamanya. Dan bergegaslah kami menuju suatu tempat di mana tempat itu sangat angker. Tempat itu berdekatan dengan makam keramat dan jauh sekali aksesnya dari pemukiman warga. Dan kami segera untuk melakukan doa bersama supaya dalam penelusuran kali ini dilancarkan dan selamat. Akhirnya penelusuran pun dimulai. Ketika kami sedang menelusuri tempat keramat itu, tiba-tiba sebut saja namanya Randi mengalami kerasukan. Dia pun bertingkah seperti harimau meraung hingga komunikasi pun tak terelakkan. "Kamu siapa yang masuk dalam tubuh Randi?" sahut Kang Jenny. "Saya adalah Ki Darwo. Saya penunggu di sini. Mau ngapain ke sini?" sahut sosok jin itu. "Kami ke sini hanya untuk berziarah, tidak untuk macam-macam ataupun hal lainnya," sahut Kang Jenny. "Ingat ya kalian, kalau kalian punya niat baik, syukurlah. Tapi kalau kalian ada niat yang tidak baik, awas aja, nanti ada akibatnya." Langsung, Randi pun tiba-tiba tak sadarkan diri. Beberapa menit kemudian, Randi sadar. Sebelum masuk ke dalam tubuh Randi, dia berkeinginan untuk mempunyai ilmu kebatinan. Sontak saja, tujuan si Randi ikut ziarah itu hanya demi mempunyai ilmu kebatinan. Hingga ada sosok jin yang merasuki tubuh si Randi ini. Alhamdulillah, ziarah kita berakhir dengan aman dan selamat. Walaupun tadi ada kejadian kerasukannya si Randi, langsung bergegas pulang karena tempat keramat ke tempat tinggal kami itu tidak jauh jaraknya. Maka kami pun berjalan kaki menuju rumah. Sesampainya di rumah, sudah pukul 2 pagi. Kami pun berencana untuk menginap saja di rumah Rizwar ini, sambil menikmati secangkir kopi yang hangat serta keripik. Tiba-tiba teman saya merasakan ada sesuatu yang ganjil. Dikarenakan salah satu dari kami itu ada yang mengikuti dari tempat keramat itu. Entah gak tahu siapa yang mengikutinya. Tiba-tiba salah satu orang menggeram. Tidak salah lagi,
itu adalah Randi yang tadi kerasukan. Sontak, teman-teman saya pun langsung melakukan komunikasi. Sebelum mengeluarkan sosok jin yang ada pada diri Randi, teman pun bertanya kepada sosok jin itu, "Kamu kenapa mengikuti Randi dari tadi?" Jin itu pun menjawab, "Saya suka sama orang ini. Orang ini begitu beda." Teman-temanku pun bertanya, "Alam kita berbeda. Kamu sekarang pergi. Kalau tidak mau pergi, saya akan paksa." Terus jin itu pun menjawab, "Tolong jangan kembalikan saya ke sana. Dikarenakan di sana saya hanya disuruh-suruh serta dibully oleh kalangan jin lainnya." Teman-teman pun pada ketawa. Dan salah satu pun bertanya, "Emangnya di dunia jin memiliki kasta juga ya?" Sahut salah satu teman saya. Jin pun menjawab, "Iya, di sini jin mempunyai kasta dan yang paling rendah adalah pelayan. Mereka saya tidak mau balik lagi karena suka disuruh-suruh." Sahut jin, "Ya udah, kalau kamu tidak mau balik lagi, tapi ada syaratnya." Sahut salah satu temanku. Jin pun menjawab, "Syaratnya apa?" "Apakah kamu mau masuk Islam?" Sahut salah satu teman dari kami bernama Kang Jenny. Jin itu langsung bertanya, "Apa itu Islam?" Kang Jenny langsung menjelaskan tentang Islam. Setelah beberapa lama menjelaskan, jin itu pun langsung tertegun dan alhamdulillah jin itu pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sudah resmi menjadi seorang muslim. Setelah itu, jin tidak mau jauh dari si Randi. Kang Jenny menyarankan untuk menjaga si Randi dari orang-orang jahat serta menjaga keluarga si Randi ini. Dikarenakan si Randi sudah mempunyai keluarga, kemudian si jin itu pun langsung keluar dan akhirnya si Randi pun sadar kembali. Randi mengatakan apa yang terjadi pada kita semua. Salah satu teman kami menjawab bahwa si Randi ini sekarang sudah mempunyai kodam atau pegangan dalam dirinya. Dengan mudahnya, dengan instan, tanpa ritual atau puasa apapun, Randi akan selalu ingat kepada Sang Maha Kuasa. Beberapa saat kemudian, salah satu teman kami mengalami kerasukan. Sontak, si Randi pun langsung bergeming. Ada yang masuk ke dalam diri si Randi. Dan ya, jin yang tadi yang sudah diislamkan masuk kembali ke dalam tubuh Randi. Dan ya, namanya adalah Ali. Ali sontak mewanti-wanti kepada kita untuk melawan jin yang masuk ke dalam satu teman kita itu. Randi pun sigap mengeluarkan jin yang ada pada tubuh teman kita. Jadi yang mengeluarkannya itu bukan si Randi, tapi jin yang ada pada tubuh si Randi itu. Tidak lain tidak bukan ialah sosok jin Ali.
Di depan kepala saya sendiri, Randi dengan sosok jin yang ada dalam tubuhnya berhasil mengusir sosok jin nakal yang ada dalam tubuh teman kami. Serta si Randi ini bisa mendeteksi kehadiran jin yang ada pada dalam tubuh orang masing-masing. Sungguh luar biasa Randi. Beberapa hari kemudian, Randi pun bisa mengobati berbagai macam gangguan jin. Mulailah dia membantu teman-teman yang kerasukan serta para tetangga lainnya. Pada malam itu, saya menyaksikan sendiri bagaimana Randi mengobati orang yang terkena gangguan santet. Setelah si Randi mendeteksi, dia langsung memanggil sosok jin Ali yang selalu mengikutinya. Beberapa saat, suara Randi berubah dan dia berkata kepada kita semua untuk menjauh, dikarenakan orang yang terkena santet ini, sosok jin yang ada dalam tubuhnya bisa saja merasuki diri kita. Lalu sosok jin Ali mencoba mengobatinya, tapi ada yang aneh. Cara mengobati orang yang terkena santet itu bukan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, melainkan dengan seperti cakaran-cakaran yang dilakukan si Randi ini. Hingga orang yang terkena santet itu kepanasan. Satu jam berlalu, sosok jin Ali masih mengadu kesaktian dengan sosok jin yang bersemayam pada tubuh korban santet. Beberapa menit kemudian, Kang Jenny datang. Lalu dia melihat sosok korban santet itu ditempel oleh jin yang banyak dan kuat. Sosok jin Ali pun keluar tubuh Randi, lalu Randi pun sadar. Dalam benakku, apakah sosok jin Ali ini benar-benar baik atau tidak? Berhubung dari segi bicara atau tutur katanya, si jin ini memperlihatkan giginya. Apakah mungkin sosok jin ini bertaring? Allahu a'lam. Cuma hanya Allah yang tahu. Selang beberapa hari kemudian, Randi pun berhubung sudah mempunyai keluarga dan dia belum bekerja juga, rencananya mau ke daerah Jakarta. Sebelum ke Jakarta, dia menginap di daerah Tangerang di tempat istrinya. Randi bilang dia sekarang menjadi peka akan hal-hal mistis. Seiring melihatnya penampakan hantu adanya pocong yang selalu dia lihat di sekitar rumahnya, sehingga sudah menjadi makanan sehari-hari buat Rani sendiri. Hal yang tidak mengenakan pun terjadi ketika malam tiba. Randi pun tertidur pulas. Tapi selang beberapa jam kemudian Randi pun teriak-teriak. Sontak saja istrinya pun kaget bukan main. Ayah serta ibu mertua Randi langsung menuju kamar Randi. Dia pun segera membangunkan Randi. Randi pun bangun. Randi kaget. Ternyata di depan Randi sudah ada mertua dia. Nak, kamu kenapa? Kok lagi tidur? Teriak-teriak sahut ayah mertua Randi. Tidak ada apa-apa ya. Saya cuma mimpi aja di suatu tempat yang begitu sangat luas sekali. Ya udah nak. Kalau gitu coba deh sholat tahajud dulu sambil zikir. Insya Allah nanti dirimu akan tenang nak, sahut ibu mertuanya.
"Oh iya ya, Randi akan segera ambil wudhu, Bu," sahut Randi. Selang beberapa jam kemudian, Randi pun tertidur kembali dengan lelapnya. Tapi di hari-hari selanjutnya, tetap sama, selalu Randi meraung-raung, teriak-teriak gak jelas sampai istrinya ketakutan. Dan akhirnya berhubung ayah mertuanya Randi bisa melihat kebatinan, dia pun berucap bahwa ada sosok jin yang mengikuti kamu, Randi. Randi pun gak bisa mengelak, karena jujur saja jin yang ada pada tubuhnya ini adalah jin Ali, yang dulu sempat mengikutinya dan diislamkannya jin Ali. Namun naas, kejadian-kejadian yang menimpa Randi malah makin parah. Ketika dia sering kesurupan oleh sosok jin ini, seperti macan sontak mertuanya, Randi pun menyadarkannya. Jadi si Randi ini kesurupan sosok jin Ali yang berwujud macan ataupun harimau. Beberapa hari kemudian, mungkin sudah lelah selalu dikendalikan oleh sosok jin Ali ini, Randi pun pulang ke kampung halamannya dan bercerita kepada teman-temannya yang mempunyai ilmu kebatinan bahwa sosok Ali ini ternyata sangat berbahaya, takut berefek negatif, apalagi sekarang istrinya lagi hamil sekitar 6 bulanan. Selang beberapa lama, Kang Jeni pun datang ke tempat tongkrongan. Sehabis pulang kerja, Kang Jeni itu suka ikutan nongkrong di rumah si Sandi. Dan Randi menceritakan semua kejadian yang terjadi pada dirinya serta keluarganya setelah adanya keberadaan sosok jin Ali ini. Beberapa saat kemudian, Randi pun kembali dirasuki sosok jin Ali yang sekarang mulai beringas. Dan Kang Jeni pun berkomunikasi bahwa penuturan Kang Jeni sebenarnya jin Ali itu harus dikasih makan dengan zikir ataupun dengan sholawat lainnya. Berhubung Randi jarang zikir serta sholat, mengamuklah sosok jin Ali itu, hingga Kang Jeni serta teman-temanku juga mengeluarkan jin Ali itu pada tubuh Randi dan mengangkat semua kelebihan yang dipunyai Randi. Kesimpulannya adalah kita tidak bisa secara instan mendapatkan ilmu kebatinan. Perlu proses panjang, jikapun prosesnya sebentar. Itu juga kalau sudah mempunyai garis keturunan dari nenek moyang kita. Setelah sosok jin Ali itu tidak ada dalam tubuh Randi, Randi pun diterima kerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Dan dia pun dikaruniai anak perempuan yang cantik. Sekarang Randi rajin sholat dan zikir dan jarang ikutan penelusuran dikarenakan takut terjadi apa-apa pada anak dan istrinya. Sekian. Mungkin itu adalah sedikit cerita misteri yang bisa saya sampaikan. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Dan apabila kawan-kawan punya cerita misteri, bisa dikirimkan ceritanya melalui Instagram saya ataupun alamat email saya. Saya Akang Jia mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.